Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap urusan, dan dijauhkan dari segala hal yang buruk. Amin. Ya Robbal Alamin. Hari ini saya akan membagikan sebuah kisah yang penuh dengan drama dan pelajaran hidup. Cerita ini bukan hanya menyentuh hati, tapi juga membuka mata kita tentang arti ketulusan dan perjuangan. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, suasana di kantor PT Sinar Global benar-benar berbeda dari biasanya. Biasanya, jam 8 pagi, sebagian karyawan baru mulai berdatangan. Sebagian lagi sibuk membuat kopi atau menyiapkan laporan. Tapi hari itu, sejak jam 7 kurang 15 menit, semua orang sudah berada di tempat masing-masing. Beberapa bahkan merapikan meja kerja yang tadinya berantakan. Suasana terasa tegang, tapi juga penuh rasa penasaran. Ada kabar besar yang sudah beredar sejak seminggu lalu, perusahaan akan memiliki CEO baru. Dan katanya, orang itu masih muda, tapi punya kemampuan luar biasa. Katanya lagi, dia lulusan luar negeri, cerdas, disiplin, dan katanya juga sangat tampan tapi dingin. Katanya bos baru itu umur 30-an loh, tapi udah bisa pimpin perusahaan sebesar ini. Bisik Rini, sekretaris HR, kepada temannya yang sedang menata bunga di meja resepsionis. Iya, aku dengar dia itu anak dari investor besar yang masuk tahun kemarin, jawab temannya pelan, sambil sedikit melirik ke arah pintu masuk. Wah, pasti gayanya kayak orang kota banget ya. Ya iyalah, kita aja harus dandan rapi biar nggak dikira kampungan. Suasana makin riuh. Semua orang menatap ke arah depan gedung, menunggu kedatangan sang CEO baru yang katanya membawa banyak perubahan. Di sudut ruangan lantai 1, tampak seorang pria parubaya sedang sibuk mengepel lantai. Bajunya sederhana, celana kainnya sudah agak pudar warnanya, tapi disetrika rapi. Namanya Pak Arman. Ia sudah bekerja di sana selama lebih dari 10 tahun. Semua orang mengenalnya sebagai pria baik, sabar, dan jujur. Meskipun gajinya kecil, ia tidak pernah mengeluh. Ia bahkan sering membantu temon-temonnya yang kesusahan. Pak Arman, nanti jangan lupa bersihin ruang rapat utama ya. Katanya bos baru mau langsung rapat pagi ini, ujar salah satu staf muda dengan ramah. Iya nak, udah saya pel sih, tapi nanti saya lap lagi, biar kinclong, jawab Pak Arman sambil tersenyum kecil. Jam menunjukkan pukul 8 tepat. Semua orang menoleh ke arah luar ketika terdengar suara mesin mobil berhenti. Sebuah mobil hitam mengkilap berhenti tepat di depan lobi. Dari dalam mobil, keluar seorang pria berjas hitam elegan. Wajahnya tegas, tatapannya dingin, dan langkahnya penuh percaya diri. Pria itu adalah Dimas, CEO baru yang ditunggu-tunggu. Usianya sekitar 32 tahun. Wajahnya tampan dan berwibawa. Tapi dari cara jalan dan sorot matanya, terlihat jelas bahwa ia bukan tipe orang yang mudah diajak bicara. Ada aura keras dan dingin yang membuat semua orang langsung diam begitu ia lewat. Beberapa pegawai spontan menundukkan kepala, memberi salam. Selamat pagi, Pak Dimas. Ia hanya mengangguk singkat tanpa senyum. Sepatu kulit hitamnya menginjak lantai yang baru saja dipel oleh Pak Arman. Saat itu, tanpa sengaja, sedikit air dari pel masih tersisa di lantai, membuat langkah Dimas sedikit tergelincir. Meski tidak sampai jatuh, Dimas berhenti. Wajahnya langsung berubah kaku. Ia menatap tajam ke arah sumber kesalahan itu. Di sana berdiri Pak Arman, yang spontan panik dan langsung meminta maaf. Aduh, maaf banget Pak, saya belum sempat keringin bagian situ. Saya lap lagi sekarang ya. Namun Dimas tidak menanggapi dengan tenang. Kamu kerja di sini, tapi penampilan kayak gini. Kantor ini bukan tempat orang miskin seperti kamu. Suara Dimas terdengar keras dan tajam,
membuat seluruh ruangan langsung hening. Semua pegawai yang sedang menyambut di belakang menahan napas. Tidak ada yang berani bicara. Pak Arman terdiam sejenak. Wajahnya memerah menahan malu, tapi ia tetap berusaha sopan. Maaf Pak, saya akan perbaiki. Saya nggak bermaksud mengganggu. Tadi cuma... Udah, saya nggak butuh alasan. Kalau semua karyawan kayak kamu, perusahaan ini bisa berantakan. Suasana semakin tegang. Beberapa orang mulai berbisik pelan, tapi tak ada yang berani mendekat. Dimas melirik sepatu kulitnya yang terkena sedikit cipratan air, lalu mendengus keras sebelum melangkah pergi menuju lift. Pak Arman menunduk dalam. Tangannya gemetar sedikit. Ia lalu berjongkok, mengelap lantai yang tadi dianggapnya kotor, padahal cuma lembab sedikit. Dalam hatinya ia bergumam pelan, saya memang cuma pegawai kecil, tapi saya juga punya harga diri. Ya sudahlah, mungkin dia belum kenal saya. Beberapa pegawai pelen-pelen menghampirinya. Pak Arman, sabar ya. Tadi itu bosnya emang kayak gitu. Mungkin lagi tegang, kata Rini lirih. Iya, nggak apa-apa kok, Mbak Rini. Saya udah biasa dimarahin. Yang penting kerjaan saya selesai, jawabnya sambil tersenyum. Meski matanya masih terlihat berkokak-kokak. Lift menutup, membawa Dimas ke lantai atas. Dalam hati, Dimas masih merasa kesal. Ia tidak tahan melihat sesuatu yang dianggapnya tidak profesional. Tapi di sisi lain, entah kenapa, wajah pria tua tadi seperti menyisakan perasaan aneh di hatinya. Ada sesuatu di mata lelaki itu, tatapan lembut yang terasa familiar, tapi Dimas menepisnya cepat-cepat. Cuma perasaan aja, pikirnya sambil membuka berkas rapat di tangannya. Sementara itu, di bawah, Pak Arman kembali ke ruang kebersihan. Ia menaruh ember, mengganti kain pel, dan menghela napas panjang. Anak muda sekarang, kalau tahu rasanya kerja dari bawah, mungkin dia nggak akan ngomong kayak tadi, gumamnya. Ia menatap foto kecil di dompetnya, foto istrinya, dan seorang bayi laki-laki yang sudah lama hilang sejak 25 tahun lalu. Bayi itu dulu dibawa kabur dari rumah sakit ketika baru lahir, dan sampai sekarang tak pernah ditemukan. Tapi setiap kali merasa sedih, Pak Arman selalu melihat foto itu dan tersenyum. Aku nggak tahu kamu di mana sekarang, Nak. Tapi semoga kamu tumbuh jadi orang baik. Hari itu berjalan lambat. Dimas sibuk rapat dengan jajaran direksi, membicarakan target, strategi, dan pembenahan sistem kerja. Gaya bicaranya tegas dan cepat. Beberapa direktur senior agak kewalahan mengikuti arahannya. Tapi memang tak bisa dipungkiri, Dimas cerdas dan ambisius. Mulai minggu depan, semua laporan harus selesai. Paling lambat jam 5 sore. Nggak ada alasan lembur. Siapa yang nggak sanggup, silakan keluar, katanya dingin. Semua orang mencatat dengan cepat. Tak ada yang berani mengeluh. Di akhir rapat, ia berdiri di depan jendela besar, menatap keluar gedung. Dari lantai 18, terlihat para karyawan kecil di bawah sedang sibuk bersih-bersih halaman dan mencuci mobil perusahaan. Matanya sempat berhenti sejenak pada sosok tua yang sedang menatap pot bunga di pinggir halaman. Ya, itu Pak Arman. Dimas mengerutkan kening. Entah kenapa, pria itu lagi-lagi membuat pikirannya tidak tenang. Tatapannya, senyumnya, bahkan caranya menunduk tadi pagi, seperti ada sesuatu yang tersisa di hati Dimas. Kenapa aku mikirin dia terus sih? Aneh. Sore hari, sebelum pulang, Dimas turun ke lobi. Ia melihat Pak Arman sedang mengepel lagi. Ia berjalan pelan ke arah pintu keluar, lalu berhenti sejenak. Masih aja bersihin lantai itu, katanya dingin. Pak Arman menoleh cepat. Iya Pak, biar tamu besok pagi datang, lantainya udah bersih. Berhenti kerja lebih cepat aja. Udah sore. Lagi pula, saya nggak suka orang kerja terlalu lama, tapi hasilnya biasa-biasa aja. Pak Arman hanya menunduk dan menjawab pelan.
"Baik, Pak." Dimas melangkah keluar. Tapi sebelum masuk mobil, ia sempat melirik lagi. Pria tua itu masih tersenyum kecil meski habis dimarahi. Senyum itu entah kenapa terasa begitu tulus, berbeda dengan kebanyakan orang yang pura-pura ramah di hadapannya. Tapi Dimas buru-buru menepis perasaan itu lagi. Malamnya, di rumah besar yang sepi, Dimas duduk di ruang kerjanya sambil membuka laptop. Di layar terpampang daftar laporan keuangan perusahaan, tapi pikirannya malah melayang ke kejadian pagi tadi. Ia mengingat koteketannya sendiri yang kasar dan tatapan pasrah pria tua itu. Kenapa aku ngomong sejahat itu? Ya, pikirnya dalam hati. Namun egonya menolak menyesal. Ia menutup laptop, mengambil segelas air, lalu berjalan ke balkon. Dari sana, lampu-lampu kota terlihat berkelap-kelip. Aku udah kerja keras buat sampai di titik ini. Aku nggak boleh lembek cuma gara-gara perasaan. Sementara itu, di rumah kecil di ujung gang sempit, Pak Arman baru tiba setelah menempuh perjalanan hampir 1 jam naik bus kota. Ia meletakkan tas kecilnya, lalu disambut istrinya. "Bu Rini, gimana di kantor hari ini, Pak?" "Biasa aja." "Ja, bos baru datang. Orangnya masih muda, tapi galaknya minta ampun." "Ah, biasa, Pak. Namanya juga orang baru. Lama-lama juga ngerti," ucap istrinya sambil menyiapkan teh hangat. Pak Arman tersenyum. "Iya, aku cuma kasihan. Anak muda itu kayaknya capek banget ngejar sesuatu, sampai lupa kalau orang di sekitarnya juga manusia." Ia menatap lenggit-lenggit rumahnya yang sudah mulai bocor di sudut. Meski hidup pas-pasan, ia tak pernah berhenti. Pagi di kantor PT Sinar Global terasa lebih tenang dibandingkan kemarin. Tapi bayangan kejadian saat Pak Arman dimarahi oleh CEO baru masih melekat di benak banyak pegawai. Di ruang istirahat, beberapa karyawan sedang minum teh dan makan roti sambil berbisik-bisik pelan. Mereka tahu Pak Arman orangnya sabar. Tapi semua juga bisa melihat kalau semalam wajahnya kelihatan lelah dan matanya sedikit merah. Rini, salah satu staf administrasi, menghampiri Pak Arman yang sedang duduk di kursi plastik dekat dispenser air. "Pak Arman, jangan dipikirin ya, kemarin itu bosnya aja yang belum ngerti situasi. Bapak kan udah lama kerja di sini. Semua juga tahu kalau Bapak orang paling rajin di kantor ini." Pak Arman tersenyum kecil sambil mengaduk kopinya yang sudah dingin. "Iya, nggak apa-apa, Mbak. Mungkin dia belum terbiasa aja lihat orang kayak saya." Rini menghela napas. "Tapi kan caranya agak kasar, Pak. Semua orang juga kaget waktu dia ngomong gitu di depan umum." Pak Arman menatap keluar jendela, melihat beberapa karyawan muda yang baru datang. Ya, namanya juga atasan. Kadang mereka lihat dari tampilan luar dulu, belum tentu tahu dalamnya. "Saya kerja bukan buat disanjung, Mbak, tapi buat keluarga saya di rumah. Kalau saya berhenti cuma gara-gara marah dikit, terus siapa yang bayarin listrik?" katanya sambil tertawa pelan. Rini ikut tersenyum, walau di matanya terlihat ada rasa iba. Ia tahu gaji Pak Arman tak seberapa, tapi semangatnya bekerja tak pernah pudar. Meski usianya sudah lebih dari 50 tahun. Siang itu, setelah jam makan, Pak Arman duduk sebentar di taman belakang kantor. Ia membuka bekal nasi dengan lauk sederhana, tempe goreng dan sambal tomat buatan istrinya. Sambil makan, ia melihat dari jauh Dimas, sang CEO baru, yang sedang berbicara dengan beberapa staf manajer. Wajah Dimas terlihat serius. Sesekali ia menanjuk-nanjuk berkas dan memberi instruksi cepat. Semua orang mengangguk tanpa berani menatap matanya lama-lama. Pak Arman menatapnya sebentar, lalu tersenyum tipis. Masih muda, tapi sudah punya jabatan tinggi. Hebat juga. Cuma sayang, nggak semua hal diukur dari pakaian atau jabatan, gumamnya pelan. Ia lalu menunduk lagi, melanjutkan makan tanpa rasa iri. Bagi dia, hidup cukup saja, sudah bahagia. Asal keluarganya sehat dan rumahnya masih berdiri.
walau bocor di sana-sini. Waktu pulang tiba, langit sudah mendung. Hujan mulai turun saat Pak Arman keluar dari gerbang kantor. Ia tidak punya kendaraan pribadi. Jadi setiap hari, ia naik bus kota. Jaket tipisnya sudah usang, tapi ia tetap memakainya sambil menunduk agar air hujan tak terlalu membasahi wajah. Setelah hampir 1 jam perjalanan, ia sampai di sebuah gang kecil di pinggiran kota. Rumahnya kecil, berdinding semen yang catnya mulai mengelupas. Di depan rumah, ada pot kecil berisi bunga kertas yang ditanam istrinya. Saat membuka pintu, terdengar suara perempuan memanggilnya. "Pak, udah pulang?" "Udah Bu, hujan di jalan, jadi agak lama." Istrinya, Bu Rini, keluar dari dapur membawa handuk kecil. Ia menyodorkannya sambil tersenyum lembut. "Lap dulu Pak, jangan sampai masuk angin. Tadi aku udah masak sayur asem sama ikan goreng." Pak Arman menatap istrinya dengan rasa hangat. Walau sudah berpuluh tahun menikah, senyum istrinya masih sama seperti dulu, tenang, tulus, dan selalu mampu menenangkan hati. Tak lama kemudian, mereka makan malam di meja kecil dari kayu. Anak perempuan mereka, Nia, yang masih duduk di bangku kuliah sambil kerja paruh waktu, ikut bergabung. Ia baru pulang kerja sore tadi. "Bapak, capek ya? Kelihatan lemes?" tanya Nia sambil menatap wajah ayahnya. "Biasa nak, bos baru di kantor lumayan tegas. Baru datang aja udah bikin semua orang sibuk," jawabnya santai sambil mengambil nasi. "Katanya bosnya masih muda ya Pak?" sela Bu Rini. "Iya, muda banget malah. Ganteng, rapi, tapi ya dingin, kayak nggak pernah senyum. Ya mungkin dia dibesarkan dengan cara keras," kata Bu Rini menenangkan. "Kadang orang yang sukses di usia muda itu punya luka masa lalu yang kita nggak tahu." Pak Arman hanya diam. Ia mengingat kembali wajah Dimas yang tegas, tapi seolah menyimpan sesuatu. Ada sorot mata yang aneh dingin di luar, tapi kosong di dalam. Seakan ada beban besar yang ia sembunyikan. Setelah makan malam, mereka duduk di ruang tengah. Di dinding rumah itu tergantung satu-satunya foto besar yang selalu membuat suasana berubah menjadi hening. Foto bayi laki-laki yang pernah menjadi bagian hidup mereka dulu. Bayi itu hilang 25 tahun lalu. Ketika baru berusia 3 hari, Pak Arman menatap foto itu lama, lalu berkata pelan, "Bu, kamu masih suka mimpiin dia?" Bu Rini menarik napas dalam. "Kadang masih mimpi dia udah besar." Wajahnya samar-samar. "Aku cuma tahu, di mimpi itu dia selalu tersenyum." Pak Arman menunduk. Suaranya bergetar saat menjawab, "Aku juga masih sering mikir, sekarang dia di mana ya? Apa dia masih hidup? Apa dia bahagia?" Bu Rini memegang tangan suaminya. "Aku percaya Tuhan nggak akan pisahkan kita selamanya. Suatu saat pasti ada jalan buat ketemu lagi." Malam itu hujan turun deras. Suara air menetes di atap seng menambah hening suasana. Nia sudah masuk kamar, tapi dari balik tirai, ia sempat melihat kedua orang tuanya masih duduk di depan foto lama itu. Ia tahu betapa besar rasa kehilangan mereka. Sejak kecil, ia sering mendengar kisah itu tentang kakaknya yang hilang di rumah sakit karena salah tukar bayi, atau mungkin diculik. Tapi polisi tak pernah bisa menemukan petunjuk. Di sisi lain kota, pada waktu yang sama, Dimas sedang duduk di ruang kerjanya di apartemen mewahnya. Lampu-lampu kota Jakarta terlihat dari balik jendela besar. Ia membuka laptop, tapi pikirannya tak bisa fokus. Entah kenapa, sejak pagi ia merasa terusik oleh sesuatu yang tidak jelas. Wajah pria tua di kantor tadi siang kembali terbayang di pikirannya. Tatapan mata itu seolah punya sesuatu yang aneh. Ia meneguk kopi, lalu bersandar. "Kenapa aku mikirin orang itu sih?" gumamnya pelan. Dia cuman karyawan biasa. Tapi entah kenapa rasanya kayak pernah lihat dia sebelumnya. Ia mengambil dompetnya.
membuka satu foto lama yang selalu ia simpan. Foto itu bukan keluarganya yang asli, melainkan foto dirinya saat bayi yang diberikan oleh ibu angkatnya. Dimas adalah anak adopsi. Ia tumbuh dengan keluarga kaya, tapi dingin dan penuh tekanan. Ia tidak pernah tahu siapa orang tua kandungnya. Ia hanya tahu mereka meninggalkannya di panti asuhan waktu ia masih bayi. Setidaknya, begitu cerita yang ia dengar sejak kecil. Namun, belakangan ini, setiap kali ia melihat wajah orang-orang tertentu, terutama yang lebih tua, ada rasa asing yang muncul. Rasa rindu yang tidak jelas arahnya. Dimas menghela napas berat. Mungkin cuma lelah, katanya pelan, menutup laptopnya dan beranjak ke kamar. Sementara itu, Pak Arman belum bisa tidur. Ia keluar rumah sebentar, duduk di kursi kayu di teras. Hujan masih rintik-rintik dan aroma tanah basah membuatnya teringat masa lalu. 25 tahun lalu, saat istrinya melahirkan, mereka bahagia sekali. Tapi kebahagiaan itu cuma bertahan 3 hari. Bayi mereka hilang begitu saja dari ruang perawatan. Rumah sakit bilang ada kesalahan data, tapi tidak ada bukti siapa yang mengambilnya. Sejak saat itu, hidup Pak Arman berubah. Ia sempat hampir menyerah, tapi istrinya selalu bilang, jangan berhenti berharap. Dan harapan itulah yang membuatnya bertahan sampai hari ini. Setiap malam, sebelum tidur, ia selalu berdoa dengan kalimat yang sama. Ya Tuhan, kalau anakku masih hidup, tolong jagain dia. Kalau aku belum bisa ketemu, biarkan aku tahu dia bahagia. Hujan semakin deras, tapi hatinya hangat karena keyakinan itu masih ia pegang erat. Ia percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Mungkin suatu hari nanti ada hal besar yang akan terjadi, entah apa. Tapi ia yakin Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu. Keesokan paginya, Pak Arman bangun lebih pagi dari biasanya. Ia membuat teh untuk istrinya dan berangkat lebih awal ke kantor. Saat tiba, halaman masih sepi. Ia mulai membersihkan kaca jendela dan menyapu halaman depan. Tak lama kemudian, mobil hitam yang sama kemarin datang lagi. Dimas turun dengan pakaian rapi seperti biasa. Pandangan mereka bertemu sebentar. Pak Arman tersenyum dan menunduk sopan. Selamat pagi, Pak. Dimas menatap sekilas, lalu menjawab datar. Pagi, hanya itu. Tapi entah kenapa, kali ini suara Dimas terdengar tidak sekeras kemarin. Ada sedikit nada canggung di dalamnya. Dimas melangkah masuk ke gedung, tapi sempat menoleh sebentar sebelum pintu otomatis tertutup. Ia tidak tahu kenapa, tapi ada sesuatu dalam senyum pria tua itu yang membuat dadanya terasa sesak. Hari-hari berlalu seperti biasa. Dimas semakin sibuk dengan urusan perusahaan, sementara Pak Arman tetap dengan rutinitasnya. Tapi tanpa mereka sadari, benang takdir mulai perlahan menautkan dua dunia yang selama ini terpisah jauh. Dunia seorang pria tua yang kehilangan anaknya dan seorang CEO muda yang kehilangan asal-usulnya, dan di antara kesederhanaan, kesabaran, serta keangkuhan tersimpan sebuah rahasia besar yang siap terungkap sedikit demi sedikit. Di rumah kecilnya malam itu, Bu Rini menatap suaminya dan berkata pelan, "Aku masih berharap suatu hari anak kita pulang." Beberapa hari berlalu, setelah kejadian itu, suasana di kantor tetap sama dingin dan penuh tekanan. Setiap kali Dimas datang, semua orang menunduk, berusaha tak menarik perhatiannya. Dimas dikenal sebagai cowok muda yang perfeksionis, tapi juga temperamental. Ia tak segan memarahi pegawai di depan umum hanya karena kesalahan kecil. Namun hari itu, entah kenapa, emosinya tampak lebih meledak dari biasanya. Ketika ia menerima laporan mingguan yang sedikit terlambat, wajahnya langsung berubah masam. Ia menatap tajam ke arah Pak Arman yang berdiri di sudut ruangan, menunggu dengan gugup. "Kamu kerja lambat banget. Kalau bukan karena belas kasihan Acar,
Kamu udah saya pecat." Suara Dimas menggelegar di seluruh ruangan. Semua mata langsung tertuju pada mereka berdua. Ada yang kasihan, tapi tak berani bicara. Ada juga yang menunduk, takut disalahkan. Pak Arman hanya menunduk. Tangannya bergetar memegang berkas. "Maaf, Pak, saya tadi harus bantu staf baru yang belum paham sistem pelaporan," ujarnya pelan. Tapi Dimas tak mau dengar alasan. Ia menepuk meja karis-karas hingga beberapa dokumen jatuh ke lantai. "Alasan? Semua orang di sini kerja keras tanpa ngeluh. Kalau kamu nggak sanggup, keluar aja," bentaknya tajam. Suasana tegang terasa sampai keluar ruangan. Pak Arman hanya menarik napas panjang. Ia tahu membantah hanya akan memperburuk keadaan. Ia menunduk lebih dalam dan berkata lirih, "Baik, Pak, saya akan lebih cepat lain kali." Namun di dalam hatinya ada sesuatu yang aneh. Saat menatap wajah Dimas yang begitu marah, ada rasa familiar yang sulit dijelaskan. Tatapan tajam itu, garis rahangnya, bahkan cara ia berjalan, semuanya terasa begitu dekat. Seolah ia pernah melihatnya puluhan tahun lalu. Tapi di mana? Ia tak tahu. Entah kenapa, setiap lihat dia, rasanya seperti pernah mengenalnya. Gumam Pak Arman sambil berjalan kembali ke mejanya. Sore itu, ketika suasana kantor mulai sepi dan matahari mulai meredup di balik jendela, Dimas duduk sendirian di ruangannya. Ia mencoba fokus pada dokumen di depannya, tapi pikirannya terus melayang pada wajah tua yang tadi ia marahi. Ada sesuatu yang membuatnya tidak tenang. Ia bahkan merasa sedikit bersalah. Meski tak mengerti kenapa, ia menatap keluar jendela, menghela napas. Kenapa setiap lihat dia, rasanya aneh ya? Batinnya bergema, tapi kemudian ia menggeleng pelan. Mungkin cuma perasaan, dia cuma pegawai tua. Enggak penting. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan kembali mengetik di laptopnya. Namun perasaan itu justru semakin kuat setiap hari. Setiap kali Dimas melihat Pak Arman, ada rasa hangat yang muncul tanpa alasan. Kadang, saat Pak Arman tersenyum ramah menyapa, meski baru dimarahi, hati Dimas terasa menegang. Seolah ada sesuatu yang menyentuh bagian dalam dirinya yang sudah lama tertutup. Tapi egonya terlalu tinggi untuk mengakuinya. Ia tetap menjaga jarak, tetap dingin, tetap keras di luar, meski hatinya mulai goyah. Di sisi lain, Pak Arman juga mulai memikirkan hal itu. Malam-malamnya di rumah kini sering diisi dengan lamunan. Saat istrinya sudah tidur, ia duduk sendirian di teras, menatap langit yang gelap. "Kenapa anak itu begitu mirip?" bisiknya lirih. Ia memandangi foto lama, di tangannya foto bayi laki-laki berumur sekitar 1 tahun. Matanya redup tapi lembut, senyumnya polos, dan di pipinya ada tahi lalat kecil di sebelah kanan. Ia menatap foto itu lama sekali. "Kalau saja waktu itu aku bisa menjagamu lebih baik, mungkin sekarang kita masih bersama," katanya pelan. Dulu, 25 tahun lalu, kehidupannya tak seperti sekarang. Ia dan istrinya hidup sederhana, tapi bahagia. Namun suatu malam, ketika hujan deras dan listrik padam, anak mereka yang masih bayi sakit keras. Dalam panik, mereka berlari ke rumah sakit. Tapi di perjalanan, mobil yang mereka tumpangi tergelincir. Dalam kekacauan itu, bayi mereka terlempar dari gendongan dan hilang di sungai kecil yang meluap. Mereka mencari berhari-hari bersama warga, tapi tak pernah menemukannya. Semua orang bilang anak itu sudah meninggal. Namun, di hati Pak Arman dan istrinya, selalu ada keyakinan bahwa anak itu masih hidup di suatu tempat. Sejak saat itu, setiap kali melihat seseorang dengan ciri mirip anaknya, perasaan rindu itu muncul. Dan sekarang, entah kenapa, Dimas membuatnya merasakan hal yang sama. Beberapa hari kemudian, Dimas datang ke kantor lebih pagi dari biasanya. Ia berjalan ke ruang kerja dengan ekspresi letih. Malam sebelumnya,
Ia susah tidur, memikirkan masa lalunya sendiri. Ia memang dibesarkan di panti asuhan, setelah ditinggalkan di depan gerbang rumah salah satu yayasan. Tak pernah tahu siapa orang tuanya, tak punya kenangan masa kecil selain kesepian dan perjuangan. Ia tumbuh keras karena hidup memaksanya begitu. Orang-orang sering menghina. Anak buangan nggak akan jadi apa-apa. Dan mungkin karena itulah, kini ia membangun dinding setinggi mungkin di hatinya. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa berhasil tanpa siapapun. Tapi di dalam dirinya, selalu ada lubang kosong yang tak pernah bisa tertutup. Suatu hari, ketika Dimas tanpa sengaja menjatuhkan map di ruang kerja, beberapa kertas berserakan di lantai. Pak Arman yang lewat dengan sigap membantunya memungut. Dimas hendak menolak bantuan itu. Tapi kemudian, matanya menangkap sesuatu di tangan Pak Arman, gelang kecil dari benang merah yang lusuh, tergantung di pergelangan tangannya. Pandangan Dimas terpaku. Gelang itu sama persis dengan yang ia temukan di dalam kain yang membungkus tubuhnya saat pertama kali diserahkan ke panti asuhan dulu. Hatinya berdegup kencang. "Pak, gelang itu," ucap Dimas agak terbata. Pak Arman menatap pergelangan tangannya, lalu tersenyum kecil. "Oh, ini gelang lama, peninggalan dari anak saya waktu masih bayi. Katanya, buat keberuntungan. Saya nggak pernah lepas sampai sekarang." Dimas terpaku. Napasnya terasa berat. "Anak, Bapak?" Pak Arman mengangguk pelan. Wajahnya lembut tapi sedih. "Iya, dia hilang waktu masih kecil, 25 tahun lalu. Kami nggak pernah menemukannya." Dimas diam. Suasana terasa hening. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi egonya menahannya. Ia berusaha mengalihkan topik dengan cepat. "Oh, begitu ya. Maaf, saya harus rapat." Ia buru-buru pergi. Tapi langkahnya goyah. Dalam hati, pikirannya berputar cepat. Gak mungkin. Tapi, gelang itu bisa aja kebetulan kan? Ia mencoba meyakinkan dirinya. Tapi semakin mencoba melupakan, semakin besar rasa penasaran yang muncul. Sementara itu, di rumah, Pak Arman menceritakan kejadian itu pada istrinya. Tadi anak muda itu nanya soal gelang ini. Ujarnya sambil memandangi benang merah yang sudah hampir putus. Istrinya memegang tangan suaminya pelan. "Kamu pikir mungkin dia?" Pak Arman menghela napas panjang. "Aku gak berani berharap, tapi hatiku bilang ada sesuatu yang aneh." Istrinya mengangguk pelan, menatap langit malam. "Kalau memang dia anak kita, biarlah waktu yang menjawab." Hari-hari berikutnya, Dimas jadi lebih pendiam dari biasanya. Ia mulai memperhatikan Pak Arman dari jauh cara bicaranya. Kesabaran yang tak pernah habis. Bahkan senyum lembutnya. Semakin lama, semakin terasa ada sesuatu yang mengikat di antara mereka. Namun Dimas belum berani bertanya lebih jauh. Ia takut. Takut menemukan kenyataan yang justru akan membuat hatinya hancur. Di sisi lain, Pak Arman mulai sering berdoa setiap malam. Ia berlutut di depan foto anaknya yang lama hilang, memohon petunjuk. "Kalau benar dia anakku, tolong tunjukkan jalannya Tuhan." Dan seolah doa itu mulai dijawab. Keesokan harinya, HRD mengumumkan rencana acara ulang tahun perusahaan. Semua pegawai diminta membawa foto masa kecil mereka untuk ditampilkan di layar sebagai bagian dari kejutan nostalgia. Saat mendengar pengumuman itu, hati Pak Arman berdegup. Ia tahu Dimas pasti ikut. Hari yang dinanti pun tiba. Ruang aula perusahaan dihiasi balon, lampu, dan musik lembut. Semua pegawai tertawa, menikmati acara santai yang jarang terjadi. Ketika giliran foto masa kecil Dimas muncul di layar, suasana mendadak berubah hening. Di layar, terlihat bayi laki-laki tersenyum dengan tahi lalat kecil di pipi kanan dan gelang merah di tangan kirinya. Pak Arman menatap layar itu tanpa berkedip. Air matanya langsung jatuh tanpa bisa ditahan. Dimas yang duduk di kursi depan pun tertegun melihat ekspresi itu
dari kejauhan. Malam itu, Dimas pulang dengan perasaan campur aduk. Ia duduk di kamar, menatap foto bayi yang ia simpan selama ini, foto dirinya yang diambil oleh pengurus panti. Dan di pergelangan tangannya, gelang merah yang sama masih ia simpan di kotak kecil. Ia memegang. Sore itu, langit tampak mendung. Awan kelabu menggantung rendah di atas gedung tinggi tempat Dimas bekerja. Di dalam kantor yang sibuk, suara printer, langkah kaki, dan dering telepon bercampur menjadi satu. Semua orang terlihat terburu-buru menyelesaikan pekerjaan menjelang rapat besar yang akan dipimpin langsung oleh Dimas. Namun di tengah kesibukan itu, sesuatu yang tak terduga. Terjadi sesuatu yang akan mengubah hidup Dimas selamanya. Saat itu Dimas sedang mencari dokumen lama di ruang arsip lantai bawah. Ia ingin meninjau kembali data kepegawaian lama untuk mengevaluasi sistem manajemen yang baru ia terapkan. Ruangan itu sepi, berdebu, dan bau kertas tua tercium kuat. Lampu neon di atas kepala berkedip-kedip, menambah suasana sunyi yang aneh. Dimas menelusuri deretan lemari arsip besi yang berjejer rapi. Ia menarik beberapa map tebal dan menaruhnya di meja. Tiba-tiba, satu map coklat lusuh jatuh ke lantai dengan bunyi brok cukup keras. Ia berjongkok untuk memungutnya, tapi matanya langsung tertuju pada sesuatu yang terjatuh keluar dari dalam map itu, sebuah foto tua yang sudah agak menguning di pinggirnya. Dimas mengambilnya perlahan, meniup debu yang menempel di permukaannya. Foto itu menampilkan seorang bayi laki-laki tersenyum kecil, mengenakan selimut putih, dan sebuah kalung kecil bertuliskan nama Dimas A. Di liontinnya. Jantungnya langsung berdegup cepat. Tangannya gemetar saat ia membalik foto itu, dan di bagian belakangnya tertulis tulisan tangan yang samar, tapi masih bisa dibaca, untuk anakku tercinta, Dimas. Dari ayah, Arman. Tubuh Dimas seolah membeku. Ia membaca kalimat itu berulang-ulang, memastikan matanya tidak salah lihat. Untuk anakku tercinta, Dimas. Dari ayah, Arman. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya, bergema seperti gema di ruang kosong. Ia merasa napasnya mulai sesak. Ia menatap foto itu lagi. Matanya tak bisa lepas dari wajah bayi itu. Senyum polos di foto itu terasa begitu familiar, seperti melihat pantulan masa kecilnya sendiri. Ia bahkan masih ingat kalung itu, kalung yang selama ini ia simpan di kotak kecil di rumah, yang ia temukan saat masih kecil di panti asuhan. Nama dan kalungnya sama. Jangan-jangan, gumamnya dengan suara hampir tak terdengar. Ia berdiri perlahan, matanya kosong menatap dinding arsip. Seketika, kenangan masa kecilnya di panti mulai berputar di kepala. Ia ingat bagaimana pengurus panti bilang bahwa ia ditemukan di depan rumah sakit dengan selimut dan kalung bertuliskan Dimas. Tak ada yang tahu siapa yang meninggalkannya. Ia tumbuh tanpa jawaban, hanya dengan kalung kecil itu sebagai satu-satunya bukti asal-usulnya. Dan sekarang, tiba-tiba muncul foto dengan nama yang sama, ditandatangani oleh seseorang bernama Arman, nama yang identik dengan pegawai tuanya yang selalu ia hina. Dimas duduk di kursi kayu tua, mencoba menenangkan diri, tapi rasa penasaran dan ketakutan bercampur di dadanya. Ia mulai membuka kembali isi map tua itu. Di dalamnya ada beberapa dokumen rumah sakit, laporan kehilangan bayi bertanggal 25 tahun lalu, serta surat keterangan dari pihak kepolisian yang menyebutkan bahwa bayi tersebut hilang akibat kecelakaan di jalan menuju rumah sakit. Nama orang tua yang tercantum di situ membuat tubuh Dimas semakin lemas. Ayah, Arman, Ibu, Sulastri, tangannya bergetar. "Nggak mungkin," katanya pelan. Ia menatap lenggit-lenggit ruangan yang seolah berputar. Semua potongan puzzle mulai terangkai di pikirannya. Rasa hangat yang selama ini ia rasakan setiap kali melihat Pak Arman. Gelang merah yang sama,
dan foto masa kecil yang identik semuanya bukan kebetulan. Ia merasakan getaran aneh di dadanya, antara takut, bahagia, dan sedih yang bercampur jadi satu. Namun sisi egonya masih mencoba menyangkal. Nggak mungkin sesederhana itu. Bisa aja. Kebetulan aku harus pastiin. Ia berdiri, menutup map itu dengan gemetar, lalu buru-buru keluar dari ruang arsip. Sepanjang jalan menuju ruangannya, wajahnya pucat. Rekan-rekan yang menyapanya pun tak berani bicara karena aura Dimas tampak tegang dan aneh. Sesampainya di ruang kerja, Dimas duduk di kursi dan memandangi foto bayi itu lama sekali. Tatapannya kosong. Ia menekan jari ke pelipisnya, mencoba berpikir rasional. Ia tahu hanya ada satu cara untuk memastikan semuanya, menyelidiki lebih dalam. Ia memutuskan untuk pergi ke rumah sakit yang tercantum dalam dokumen itu. Keesokan harinya, setelah jam kerja, Dimas mengendarai mobilnya sendirian menuju rumah sakit lama di pinggiran kota. Rumah sakit itu sudah tidak semegah dulu. Dindingnya kusam dan sebagian ruangannya bahkan sudah tidak digunakan. Ia menemui bagian administrasi lama, menjelaskan bahwa ia sedang mencari catatan tentang bayi yang hilang 25 tahun lalu. Petugas yang sudah berumur tampak kaget ketika mendengar nama Arman. "Oh, saya ingat kasus itu," ujar petugas tua itu sambil membuka laci dan mengeluarkan buku catatan besar. "Kecelakaan malam hari, ya? Bayinya hilang di sungai dekat jembatan. Orang tuanya mencari selama berminggu-minggu." Dimas menelan ludah. "Betul? Apakah ada data lebih lanjut?" Petugas itu membuka halaman demi halaman, lalu menunjuk satu entry. "Ini nama bayinya Dimas Arman. Tanggal lahirnya cocok dengan tanggal lahir Anda seharusnya. Kalau saya lihat dari data pribadi Anda yang tadi saya minta." Dimas terdiam. Ia memegang ujung meja agar tak jatuh. Petugas itu melanjutkan. "Waktu itu, bayi ditemukan di depan panti asuhan oleh seseorang yang melapor juga ke rumah sakit. Tapi karena tidak ada bukti kuat, mereka tidak pernah tahu kalau itu bayi yang sama." Kini air mata mulai menggenang di mata Dimas. Ia menatap data itu lama, lalu berterima kasih dan keluar dengan langkah gontai. Di parkiran, ia berdiri lama sekali sambil menatap langit senja. "Jadi, selama ini," bisiknya pelan. Di dalam mobil, ia memandangi foto bayi yang ia temukan lagi. Tulisannya jelas, "Untuk anakku tercinta, Dimas, dari ayah, Arman." Ia mengusap huruf-huruf itu dengan lembut, lalu menutup mata. Gambar wajah Pak Arman muncul, di benaknya senyumnya yang sabar, tatapannya yang tulus, meski sering dihina. Dimas memukul setir mobil pelan, frustrasi dengan dirinya sendiri. "Ya Tuhan, aku udah ngapain selama ini?" Malamnya, Dimas tak bisa tidur. Ia mondar-mandir di kamar. Pikirannya kacau. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, yang muncul adalah wajah ayah yang selama ini ia hina. Ia ingin menemuinya dan meminta penjelasan. Tapi di sisi lain, ia takut-takut kenyataan itu benar. Takut menghadapi rasa bersalah yang begitu besar. Sementara itu, di rumah sederhana di pinggiran kota, Pak Arman sedang duduk di ruang tamu. Istrinya, Bu Sulastri, sedang merapikan lemari tua ketika tanpa sengaja menemukan kotak kayu kecil. Di dalamnya ada surat yang dulu ia tulis bersama suaminya, tapi belum sempat dikirimkan ke kantor polisi. Surat itu berisi penjelasan dan foto kalung bayi mereka yang hilang. Dengan mata bergetar, Bu Sulastri berkata, "Man, aku nemuin ini." Pak Arman mengambil surat itu, membacanya perlahan. "Untuk siapapun yang menemukan anak kami, Dimas, tolong jaga dia baik-baik. Kami tidak akan berhenti mencarinya." Air mata mulai menetes di pipinya. Ia menatap istrinya dan berbisik, seandainya dia masih hidup, malam itu
Saat ia berdoa seperti biasa, pikirannya melayang ke sosok Dimas. Ia semakin yakin bahwa pemuda itu adalah anaknya. Tapi ia tahu, tak bisa asal bicara. Ia harus menunggu waktu yang tepat. Keesokan harinya di kantor, suasana tampak berbeda. Dimas datang dengan wajah muram. Tak seangkuh biasanya. Ia berdiri lama di depan pintu ruang kerja Pak Arman, menatap tanpa berani masuk. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Akhirnya ia memutuskan untuk menulis surat. Di meja kerjanya, ia mengambil kertas kosong dan mulai menulis dengan tangan yang gemetar. Pak Arman, saya menemukan sesuatu yang mungkin berhubungan dengan masa lalu Bapak. Tolong jangan kaget. Saya ingin bicara empat mata. Ini penting. Surat itu ia lipat dan selipkan di meja Pak Arman. Namun, sebelum ia sempat menemuinya, rapat besar mendadak dipanggil oleh direksi utama. Pak Arman membaca surat itu beberapa jam kemudian, dan jantungnya langsung berdegup cepat. Ia melihat Dimas dari jauh, tapi belum sempat mendekat. Dimas sudah keluar dari ruangan dan menuju lift. Hari itu berlalu penuh ketegangan batin. Dimas seperti kehilangan fokus bekerja, sementara Pak Arman terus merasa gelisah. Sore harinya, ketika semua pegawai sudah pulang, Dimas memutuskan untuk kembali ke ruang arsip. Ia ingin mengambil semua bukti foto, surat rumah sakit, dan catatan kehilangan untuk ditunjukkan langsung kepada Pak Arman. Tapi saat ia tiba di ruangan itu, lampu mendadak padam karena pemadaman sementara. Dalam kegelapan, ia menyalakan ponselnya dan melihat sekeliling. Angin dari ventilasi meniup pelan kertis-kertis di meja. Mengambil jaket dan berlari ke mobil tanpa pikir panjang. Ia melaju menembus hujan deras. Air matanya bercampur dengan air hujan yang menetes dari rambutnya ketika ia sampai di klinik. Di sana, ia melihat Pak Arman terbaring lemah di ranjang dengan istrinya duduk di sampingnya sambil menggenggam tangan. Dimas berdiri di depan pintu, tak berani masuk. Tapi saat pandangan Pak Arman bertemu dengannya, sesuatu di dalam diri Dimas runtuh sepenuhnya. Ia melangkah pelan, mendekat, dan dengan suara bergetar berkata, "Pak, saya nemuin surat dan foto bayi yang Bapak tulis." Pak Arman menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Kamu udah tahu?" Dimas mengangguk pelan, menahan isak saya. "Saya Dimas, Pak, anak yang Bapak cari." Ruangan itu hening sejenak. Hanya terdengar suara hujan di luar jendela. Air mata Pak Arman mengalir, tangannya gemetar ketika menyentuh pipi Dimas. "Tuhan, terima kasih. Terima kasih," bisiknya lirih. Dimas menggenggam tangan ayahnya erat-erat, menangis seperti anak kecil. Semua kesombongan, semua kemarahan, semua kesalahpahaman selama ini hancur seketika malam itu. Dan di luar, hujan terus turun deras, seolah langit ikut menangis bahagia menyaksikan pertemuan ayah dan anak yang telah lama dipisahkan oleh waktu, nasib, dan ego. Malam itu Dimas duduk di kamar sendirian. Lampu temaram memantulkan bayangan wajahnya di cermin. Wajah yang selama ini terlihat keras dan angkuh, kini tampak rapuh dan penuh sesal. Di meja masih tergeletak surat lama dari Pak Arman, foto bayi dengan tulisan tangan yang sama, dan kalung kecil yang kini terasa berat di telapak tangannya. Ia membolak-balik kalung itu pelan, menatap setiap ukiran di permukaannya, seolah mencari jawaban. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Hatinya terasa sesak, seolah ada ribuan jarum yang menusuk dari dalam. "Jadi, pria yang sering aku hina itu ayahku sendiri?" gumamnya lirih. Suaranya nyaris tak terdengar. Dimas mencoba memejamkan mata, tapi setiap kali ia menutup mata, wajah Pak Arman selalu muncul. Tatapan lembutnya, senyum sabarnya, bahkan cara beliau menunduk ketika dimarahi. Ia teringat bagaimana ia dulu dengan sombong menatap Pak Arman dari atas,
mempermalukannya di depan semua orang. Menyebutnya orang miskin tak pantas kerja di kantor besar. Kini setiap kata itu terngiang lagi. Tapi dengan rasa perih, ia menusuk, ia menunduk. Kedua tangannya menutup wajah. "Aku bodoh, aku jahat banget," bisiknya bergetar. Pagi datang, tapi mata Dimas masih sembab. Ia mengenakan pakaian kerjanya dengan pelan, tanpa semangat, seperti biasanya. Di cermin, ia melihat pantulan dirinya sendiri, seorang sico muda yang selama ini dibanggakan banyak orang. Tapi hatinya kosong. Ia sadar semua pencapaian, harta, dan jabatan itu tak berarti apapun kalau ia bahkan telah menyakiti orang yang selama ini mencintainya tanpa syarat. Saat sampai di kantor, semua orang seperti biasa menyapa dengan sopan. Tapi Dimas hanya mengangguk, wajahnya muram. Langkahnya pelan. Ia menatap setiap sudut kantor yang dulu begitu ia kuasai dengan sikap arogan, kini terasa dingin dan menekan. Di kejauhan, matanya menangkap sosok Pak Arman yang sedang membersihkan meja-meja di ruang rapat dengan sapu kecil di tangan. Lelaki tua itu tetap tersenyum ramah pada setiap orang yang lewat, seolah tidak pernah menyimpan dendam sedikit pun. Dimas berdiri lama di depan pintu. Hatinya bergetar. Ia tahu, inilah saatnya. Ia tidak bisa lagi menunda. Ia harus bicara, meminta maaf, meski mungkin terlambat. Ia melangkah perlahan, menghampiri Pak Arman yang tidak menyadari kedatangannya. "Pak Arman," suara Dimas terdengar pelan, bahkan bergetar. Pak Arman menoleh dan tersenyum kecil. Seperti biasa. "Iya, Pak Dimas, ada yang bisa saya bantu?" Dimas menelan ludah. Ia berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. "Kalau saya, ternyata anak yang Bapak cari selama ini, apa Bapak masih mau mengakui saya?" Pak Arman terdiam. Senyum di wajahnya memudar perlahan. Ia menatap Dimas, bingung, matanya bergetar. "Kamu bilang apa, Nak?" Suaranya nyaris berbisik. Tanpa banyak bicara, Dimas membuka laci kecil di meja dan mengeluarkan kalung kecil itu. Kalung yang sama yang dulu hilang bersamaan dengan bayinya. Ia menggenggamnya di depan Pak Arman. Tangan gemetar. "Ini, Pak, kalung ini saya nemu di panti waktu kecil. Saya nggak pernah tahu siapa yang ngasih. Tapi kemarin saya nemuin surat Bapak, foto bayi itu, dan tulisan Bapak di belakangnya. Semuanya sama, Pak. Saya anak Bapak. Saya, Dimas." Pak Arman terpaku. Tangannya mulai gemetar hebat. Ia menatap kalung itu lama sekali, seolah tak percaya apa yang ia lihat. Matanya berkaca-kaca. "Ya Tuhan," ucapnya pelan. Lalu tanpa bisa menahan diri, ia memeluk Dimas erat-erat. Tangannya bergetar kuat di punggung anaknya. "Ya Tuhan, ya Tuhan, ini benar kamu, Dimas? Kamu benar-benar anak ayah?" Suaranya pecah di tengah tangisan. Dimas tak mampu berkata apa-apa. Ia memeluk balas, menenggelamkan wajahnya di bahu lelaki tua itu. "Maaf, Pak, saya udah keterlaluan. Saya udah hina Bapak. Saya marahin Bapak. Saya bikin Bapak malu di depan semua orang." Suaranya serak, penuh sesal. "Kalau aja saya tahu dari awal, saya nggak akan pernah ngomong kayak gitu." Pak Arman menggeleng pelan. Air matanya mengalir deras. "Sudah, Nak. Sudah. Ayah nggak marah. Ayah cuma bersyukur kamu masih hidup. Kamu berhasil. Kamu tumbuh jadi orang hebat. Itu aja udah cukup buat ayah." Dimas semakin menangis keras. "Saya bukan orang hebat, Pak. Saya cuma orang sombong yang gak tahu diri. Saya bahkan gak pantas dibilang anak Bapak. Tapi kamu tetap anak ayah," ucap Pak Arman lembut. "Darahmu, darahku." Doa yang ayah panjatkan selama 25 tahun akhirnya dikabulkan hari ini. Beberapa pegawai yang kebetulan lewat berhenti di kejauhan, terkejut melihat pemandangan itu. Mereka tak berani mendekat, tapi bisik-bisik mulai terdengar. Namun Dimas tak peduli.
Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan arti pelukan yang sebenarnya hangat, lembut, dan penuh cinta yang selama ini tak pernah ia rasakan dari siapapun. Beberapa menit berlalu. Dalam tangisan dan pelukan itu, Pak Arman akhirnya melepaskan pelukannya perlahan. Menatap wajah Dimas sambil tersenyum, meski matanya masih basah. "Kamu makin mirip ibumu," katanya pelan. Dimas terdiam. "Ibu masih hidup?" Pak Arman mengangguk. "Masih, Nak. Dia gak pernah berhenti berdoa buat kamu. Setiap malam, dia selalu bilang, kalau Dimas masih hidup, pasti Tuhan bakal kasih jalan untuk kita ketemu lagi." Dan ternyata, benar, Dimas menunduk. Air matanya menetes lagi. "Saya pengen ketemu ibu, Pak. Saya pengen minta maaf juga sama beliau." Pak Arman mengangguk pelan. "Nanti malam, ikut ayah pulang ya. Ibu pasti senang banget." Hari itu terasa seperti hari terpanjang dalam hidup Dimas. Ia duduk di ruangannya, tapi pikirannya terus melayang. Setiap detik yang berlalu dipenuhi rasa sesal yang menyesakkan dada. Ia menatap keluar jendela, melihat kota dari balik kaca tinggi kantornya, tapi pandangan itu terasa asing. Semua ambisinya, dulu jabatan, kekayaan, penghargaan, sekarang terasa hampa. Ia bahkan tak tahu untuk apa selama ini ia berjuang sekeras itu. Kalau ternyata ia hanya berlari menjauh dari rumahnya sendiri. Ketika malam tiba, Dimas mengendarai mobilnya perlahan, mengikuti motor tua Pak Arman menuju rumah kecil di pinggiran kota. Perjalanan yang biasanya ia tempuh dengan kecepatan tinggi, kini terasa seperti ziarah ke masa lalu. Setiap lampu jalan yang mereka lewati, setiap bayangan yang melintas di kaca, seolah membawa kenangan baru di dadanya. Saat tiba di depan rumah sederhana dengan pagar kayu tua, Dimas berhenti dan menatapnya lama. Rumah itu kecil, tapi dari jendela terlihat cahaya hangat dan suara lembut dari dalam. Pak Arman menoleh dan tersenyum kecil. "Ayo, Nak, Ibu pasti udah nunggu." Begitu pintu dibuka, aroma masakan rumahan langsung menyambut. Di ruang tamu, seorang wanita parubaya dengan wajah lembut berdiri terpaku melihat mereka. Tangannya gemetar, matanya langsung basah. "Man, siapa itu?" tanyanya pelan, tapi suara bergetar. Pak Arman hanya menatap Dimas sambil menahan air mata. "Ini dia, Las. Ini Dimas, anak kita." Wanita itu menutup mulutnya. Tubuhnya bergetar hebat. "Ya Tuhan, ya Tuhan," bisiknya sebelum akhirnya berlari dan memeluk Dimas erat-erat. Tangisnya pecah, menggema di ruangan kecil itu. "Kamu masih hidup, Nak. Kamu masih hidup." Dimas terisak di pelukan ibunya. Tubuhnya lemas. "Maaf, Bu. Maaf. Aku lama banget baliknya. Aku bahkan gak tahu kalau ibu sama bapak nyari aku selama ini." Sulastri hanya menggeleng sambil terus menangis. "Yang penting kamu pulang, Nak. Kamu pulang." Malam itu mereka bertiga duduk lama di ruang tamu. Pak Arman menyiapkan teh hangat. Sementara Dimas, setelah malam itu, hubungan mereka mulai membaik. Dimas sering pulang ke rumah kecil itu, makan malam bersama, bahkan membantu memperbaiki atap rumah yang bocor. Tapi di sisi lain, ada sesuatu yang tak bisa ia hentikan, rasa penyesalan yang dalam setiap kali ia mengingat kota-kota kasarnya dulu. Kadang saat Pak Arman tertawa, Dimas hanya bisa diam menatapnya dengan mata sendu. Dalam hati ia berbisik, kalau waktu bisa diulang, aku pengen jadi anak yang lebih baik dari awal. Namun hidup memang tak pernah memberi kesempatan kedua dengan mudah. Beberapa minggu setelah pertemuan mereka, kondisi kesehatan Pak Arman mulai menurun. Tubuhnya sering lemas dan batuk-batuk. Dokter bilang itu akibat kelelahan dan usia. Dimas merasa bersalah karena dulu terlalu keras padanya. Ia sering menolak cuti, memaksa bekerja berjam-jam, bahkan memberi beban kerja berlebih. Kini setiap batuk ayahnya seperti tamparan keras di hati Dimas. Suatu malam,
Ketika Dimas duduk di samping ranjang ayahnya, Pak Arman membuka mata dan tersenyum lemah. "Kamu jangan terus nyalahin diri sendiri, Nak. Semua ini bukan salah kamu." Dimas menggenggam tangannya erat-erat. "Tapi kalau saya nggak sombong dulu, mungkin Bapak nggak harus kerja sekeras itu." Pak Arman hanya tersenyum. "Kalau bukan karena kamu, Ayah nggak akan bisa ngerasain bahagia seperti sekarang. Bisa lihat kamu lagi. Itu udah cukup buat Ayah." Dimas menunduk, menahan tangis. "Saya janji, Pak, saya nggak akan sia-siain waktu lagi. Saya bakal jaga Ibu. Saya bakal jaga semuanya." Pak Arman menatapnya dengan mata penuh cinta. "Ayah tahu kamu bisa." Malam itu terasa panjang. Angin berhembus pelan lewat jendela, membawa aroma hujan yang baru reda. Dimas duduk di samping ayahnya sampai larut malam, menggenggam tangannya tanpa lepas. Karena kini ia tahu tak ada yang lebih berharga dari waktu yang tersisa bersama orang yang dicintainya. Dan di dalam keheningan malam itu, penyesalan berubah menjadi tekad. Tekad untuk menebus kesalahan, untuk menjadi anak yang sesungguhnya, bukan dengan kata, tapi dengan hati yang penuh kasih dan rasa syukur karena akhirnya ia pulang. Meski terlambat, tangis mereka pecah di ruang kantor yang biasanya hanya dipenuhi suara ketikan dan telepon berdering. Ruangan besar itu kini sunyi. Hanya ada suara isakan pelan dan langkah-langkah pegawai yang berhenti di tempat. Semua mata tertuju pada pemandangan yang tak pernah mereka bayangkan akan terjadi. Sang cowok muda, Dimas, yang selama ini dikenal keras, tegas, bahkan arogan, kini berlutut di depan seorang pegawai tua bernama Pak Arman. Memeluknya erat sambil menangis seperti anak kecil yang baru menemukan rumahnya kembali. Air mata Dimas menetes deras, membasahi bahu kemeja lusuh Pak Arman yang sudah basah sejak tadi. "Saya nggak butuh jabatan, Pak," katanya di sela tangis. "Saya nggak peduli lagi sama semua ini. Saya cuma mau ayah saya tahu kalau saya nyesel. Saya nyesel udah hina Bapak, udah berlaku jahat sama orang yang paling tulus dalam hidup saya." Pak Arman dengan mata basah dan tangan gemetar membelai kepala anaknya perlahan. "Sudah, Nak. Sudah. Ayah nggak marah. Yang penting kamu kembali. Tuhan udah jawab doa ayah." Dimas menggigit bibirnya. Bahunya terguncang karena tangis yang tertahan. Suaranya pecah, bergetar. "Tapi saya udah keterlaluan. Pak, saya udah bikin Bapak malu di depan semua orang." Pak Arman tersenyum kecil, masih menepuk bahu Dimas dengan lembut. "Ayah nggak peduli orang mau bilang apa. Yang ayah tahu, kamu anak ayah. Dan gak ada yang bisa gantiin itu." Beberapa pegawai yang menonton dari kejauhan mulai menunduk. Sebagian bahkan menyeka air mata. Mereka tidak percaya bahwa orang yang selama ini begitu mereka takuti bisa menangis dengan begitu dalam, penuh kesungguhan. Kantor yang biasanya dipenuhi tekanan kini berubah menjadi tempat yang hangat. Tempat di mana hati yang beku mulai mencair. Setelah beberapa menit, Dimas berdiri perlahan, masih menatap ayahnya dengan mata merah. "Mulai hari ini, saya mau berubah, Pak. Saya mau buktikan kalau saya bisa jadi anak yang Bapak banggakan. Bukan karena saya kaya, tapi karena saya punya hati." Pak Arman hanya mengangguk pelan. Senyum lembutnya kembali menghiasi wajah. "Ayah udah bangga dari dulu, Nak. Bahkan waktu kamu belum tahu siapa ayah." Kabar tentang kejadian itu menyebar cepat ke seluruh kantor. Dari lantai ke lantai, dari divisi ke divisi, semua orang membicarakan hal yang sama. C.O. Dimas, yang selama ini dikenal angkuh, ternyata anak dari pegawai sederhana yang bekerja sebagai staf kebersihan. Namun, bukannya gosip buruk, yang menyebar justru rasa haru dan penghormatan. Banyak pegawai mulai menatap Dimas dengan pandangan berbeda. Bukan lagi karena takut, tapi karena kagum. Hari itu, Dimas memutuskan untuk mengumpulkan semua karyawan
di aula besar perusahaan. Ia berdiri di atas panggung tanpa jas mahalnya, hanya mengenakan kemeja sederhana dengan lengan tergulung. Suaranya bergetar saat mulai berbicara. Selama ini saya pikir, saya udah jadi orang sukses. Saya pikir, dengan jabatan tinggi dan uang banyak, saya bisa dihormati. Tapi ternyata, saya salah besar. Saya lupa kalau di balik semua ini, ada banyak orang yang bekerja dengan hati. Orang-orang seperti Pak Arman, yang mungkin tidak terlihat penting di mata saya dulu, tapi justru paling berharga. Semua pegawai terdiam, mendengarkan dengan hikmat. Dimas melanjutkan dengan suara yang perlahan semakin tegas. Saya mau minta maaf, bukan cuma ke ayah saya, tapi ke semua dari kalian yang pernah saya sakiti dengan ucapan dan sikap saya. Saya sadar, saya udah banyak salah, tapi mulai hari ini, saya mau memperbaikinya. Saya mau jadi pemimpin yang bukan cuma dilihat dari jabatan, tapi dari hati. Tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Beberapa pegawai bahkan berdiri, menatap Dimas dengan bangga dan haru. Di antara kerumunan itu, Pak Arman berdiri paling belakang, matanya berkaca-kaca, menatap anaknya yang kini berdiri dengan penuh keberanian di depan banyak orang. Dalam hatinya, ia berbisik syukur pada Tuhan yang telah mengembalikan anaknya dalam keadaan seperti ini. Setelah acara itu, Dimas berjalan mendekati ayahnya. Mereka saling menatap lama, seolah berbicara tanpa kata. Dimas lalu tersenyum pelan. "Pak, terima kasih udah maafin saya." Pak Arman menepuk bahunya. "Ayah nggak pernah nyimpen marah, nak. Cuma rindu." Hari-hari berikutnya terasa berbeda di kantor itu. Dimas benar-benar berubah. Ia bukan lagi bos yang galak dan angkuh, tapi pemimpin yang hangat dan peduli. Ia sering makan siang bersama karyawan tanpa memandang jabatan. Bahkan sesekali membantu tim kebersihan saat mereka sibuk. Para pegawai yang dulu takut, kini justru merasa nyaman bekerja dengannya. Mereka sering berkata, "Bos kita sekarang beda banget, lebih manusiawi, lebih hangat." Sementara itu, hubungan Dimas dan ayahnya semakin erat. Setiap sore, mereka pulang bersama, berjalan santai sambil bercerita hal-hal ringan. Dimas bahkan mulai sering membantu memperbaiki rumah kecil mereka di pinggiran kota, mengganti atap, mengecat tembok, bahkan menanam bunga di halaman depan bersama ibunya. Bagi Dimas, itu semua terasa jauh lebih berharga daripada rapat besar atau kontrak bisnis bernilai miliaran rupiah. Suatu sore, ketika mereka bertiga duduk di teras, Dimas berkata pelan, "Bu, Pak, saya pengen benerin semuanya. Bukan cuma hubungan kita, tapi juga cara saya hidup. Saya pengen perusahaan ini jadi tempat di mana semua orang bisa dihargai, gak peduli kaya atau miskin." Istrinya tersenyum hangat, menatap anaknya penuh kebanggaan. "Ibu yakin kamu bisa, nak. Kamu udah berubah jadi orang yang lebih baik. Tuhan pasti bantu kamu." Pak Arman menimpali dengan nada lembut. "Yang penting, kamu jangan lupa dari mana kamu berasal. Selalu ingat, kalau dulu kamu pernah jadi orang kecil, supaya kamu gak kehilangan hati lagi." Dimas mengangguk mantap. "Saya janji, Pak." Namun perubahan besar itu tidak datang tanpa ujian. Sebagian direksi yang dulu mendukung gaya kepemimpinannya yang keras, mulai meragukan cara barunya yang lebih manusiawi. Perusahaan butuh ketegasan, bukan belas kasihan, kata salah satu direktur dalam rapat. Dimas menatap mereka tenang. "Saya nggak mengajarkan kelemahan, saya mengajarkan empati. Karena saya tahu, kalau orang merasa dihargai, mereka akan bekerja dengan sepenuh hati." Ucapan itu membuat ruangan hening. Perlahan beberapa bulan berlalu, perusahaan justru semakin maju. Produktivitas meningkat, hubungan antar pegawai semakin baik. Semua orang bekerja dengan semangat baru. Bukan karena takut, tapi karena rasa hormat. Dan di tengah semua perubahan itu, Pak Arman tetap bekerja dengan rendah hati, menolak tawaran pensiun dini dari Dimas. "Ayah masih kuat kok, nak.
Ayah mau tetap di sini, bukan karena butuh uang, tapi karena pengen lihat kamu terus berjuang. Dimas hanya bisa tersenyum. Kalau gitu, biar saya yang bantu Bapak sekarang. Suatu pagi, saat Dimas berjalan melewati ruang kebersihan, ia melihat ayahnya sedang menata alat pel. Ia menghampiri pelan dan berkata, "Pak, saya bantu ya." Pak Arman tertawa kecil. "Udah, kamu tuh CEO nak, nanti orang-orang heran." Dimas tersenyum, mengambil alat pel dari tangan ayahnya. "Biar aja Pak, biar mereka tahu. Jadi pemimpin itu bukan soal diperintah, tapi mau ikut kerja bareng." Mereka berdua tertawa bersama, tawa yang tulus dan lepas, membuat suasana pagi di kantor itu terasa hangat seperti rumah. Namun di balik semua kebahagiaan itu, kadang Dimas masih suka termenung sendirian. Di ruangannya yang luas, ia sering memandangi foto ayah dan ibunya yang kini ia pajang di meja kerja. Ia sadar, semua yang ia miliki sekarang bukan lagi tentang ambisi, tapi tentang penebusan. Ia menatap langit sore dari balik jendela dan berbisik, "Terima kasih Tuhan, karena Kau kasih aku kesempatan kedua." Pada suatu kesempatan, perusahaan mengadakan acara penghargaan bagi karyawan yang paling berdedikasi. Dimas naik ke atas panggung dengan mata berbinar. "Hari ini, saya mau memberikan penghargaan istimewa," katanya, "untuk seseorang yang sudah mengajarkan saya arti kerja keras, kesabaran, dan cinta tanpa pamrih. Orang yang mengingatkan saya bahwa kekayaan terbesar bukan di rekening, tapi di hati." Ia menoleh ke arah penonton. Matanya mulai berkaca. "Penghargaan ini saya berikan untuk ayah saya, Pak Arman." Semua orang berdiri dan bertepuk tangan meriah. Pak Arman berjalan ke depan dengan langkah gemetar, menatap anaknya dengan senyum bangga bercampur air mata. Dimas menyalaminya, lalu memeluknya erat di depan semua orang. "Terima kasih Pak, buat segalanya." Pak Arman hanya berbisik di telinganya, "Ayah yang harusnya berterima kasih nak, karena kamu udah kembali." Pelukan itu kembali pecah di tengah tepuk tangan panjang. Sebuah pelukan yang bukan sekadar ungkapan kasih, tapi simbol penebusan, pengampunan, dan cinta yang tak lekang oleh waktu. Semua pegawai menatap mereka dengan mata berkaca-kaca, merasa bahwa hari itu mereka menyaksikan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar acara kantor. Mereka menyaksikan cinta yang kembali hidup setelah tertimbun ego dan waktu. Malamnya, setelah acara usai, Dimas duduk di mobilnya bersama ayahnya. Mereka diam lama, hanya ditemani suara radio yang pelan. Lalu Dimas menoleh, menatap wajah tua itu dengan lembut. "Pak, terima kasih udah gak pernah berhenti percaya sama saya." Pak Arman tersenyum, menatap anaknya dengan mata penuh kedamaian. "Ayah gak pernah berhenti berdoa juga nak, karena doa seorang ayah gak pernah sia-sia." Dimas mengangguk pelan, menatap langit malam yang bertabur bintang. Di hatinya, ia tahu tidak ada keberhasilan yang lebih besar dari bisa memeluk ayahnya kembali dan mendengar kata itu, "Kamu kembali." Sebab bagi Dimas, pelukan dan air mata hari itu bukan tanda kelemahan, melainkan kemenangan terbesar yang pernah ia raih dalam hidupnya. Beberapa minggu setelah kejadian besar yang mengubah segalanya di kantor itu, hidup Dimas terasa sangat berbeda. Hari-hari yang dulu dipenuhi kesibukan rapat, jadwal padat, dan tekanan bisnis, kini digantikan dengan ketenangan yang ia temukan setiap kali duduk bersama ayah dan ibunya di teras rumah kecil mereka. Pagi-pagi ia sering menyeduh kopi untuk ayahnya. Lalu mereka berbincang ringan tentang kehidupan, tentang masa kecil yang tak sempat mereka lewati bersama, dan tentang masa depan yang kini ingin mereka bangun berdampingan. Namun di tengah ketenangan itu, Dimas tahu ada satu hal besar yang harus ia lakukan. Melepaskan jabatan yang selama ini ia kejar mati-matian.
Malam itu ia duduk sendirian di ruang kerja, menatap plakat bertuliskan Ceco Dimas A. Pratama. Tangannya gemetar ketika menyentuhnya. Dulu, plakat itu adalah simbol keberhasilan. Ia mengorbankan segalanya demi sampai di titik itu, bahkan rasa kemanusiaannya sendiri. Tapi kini, benda itu terasa hambar. Ia memejamkan mata dan menarik napas panjang. "Saya sudah cukup," katanya dalam hati. "Sudah saatnya saya melakukan hal yang benar." Keesokan paginya, Dimas datang ke kantor dengan wajah tenang. Semua karyawan menyapanya dengan ramah, seperti biasa sejak perubahan dirinya. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam langkahnya. Langkah yang ringan, tapi mantap. Ia meminta semua direksi dan pegawai berkumpul di aula. Saat semua sudah hadir, Dimas berdiri di depan mereka, memegang mikrofon dengan senyum hangat. "Teman-teman," ia memulai dengan suara lembut, "saya mau mengucapkan terima kasih untuk semua kerja keras, kesetiaan, dan perubahan besar yang sudah kita lakukan bersama. Tapi hari ini, saya ingin mengumumkan sesuatu yang mungkin mengejutkan." Ruangan langsung sunyi. Semua orang menatap penuh tanya. Dimas melanjutkan, "Mulai hari ini, saya resmi mengundurkan diri dari jabatan Ceco. Saya ingin melanjutkan hidup dengan cara yang lebih bermakna." Suara gemuruh pelan terdengar di antara karyawan. Beberapa terlihat kaget. Yang lain bahkan tampak sedih. Dimas tersenyum dan menatap mereka satu persatu. "Saya belajar sesuatu yang sangat berharga dari ayah saya, bahwa kekayaan, jabatan, dan penghormatan bukanlah segalanya. Yang paling berharga itu keluarga dan kesempatan untuk membantu orang lain." Seketika, ruangan itu hening. Tak ada yang bersuara. Bahkan, suara AC pun seakan berhenti berputar. Dimas menatap ayahnya yang berdiri di barisan belakang. Pandangan mereka bertemu. Dan di sana, ada kebanggaan yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. "Saya memutuskan untuk membangun perusahaan sosial," lanjut Dimas, "sebuah tempat yang akan membantu orang-orang kecil agar bisa hidup lebih baik, punya kesempatan kerja yang layak, dan pendidikan untuk anak-anak mereka. Dan saya tidak akan melakukannya sendirian. Saya ingin ayah saya, Pak Arman, menjadi bagian dari perjalanan baru ini." Tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Beberapa pegawai bahkan berdiri, memberi penghormatan. Dimas menunduk sedikit, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia menatap wajah ayahnya yang kini tersenyum lebar, dengan mata berkaca-kaca. Dalam hati Dimas tahu, inilah keputusan terbaik yang pernah ia buat seumur hidupnya. Hari-hari berikutnya penuh semangat baru. Dimas dan Pak Arman mulai membangun perusahaan sosial itu dari nol. Mereka menyewa sebuah ruko kecil di pinggiran kota sebagai kantor pertama. Dimas menamai usahanya Cahaya Asa Foundation. Di dinding, ia memasang sebuah tulisan besar, "Dari kerja keras, lahir cinta. Dari cinta, lahir perubahan." Kalimat itu terinspirasi dari ayahnya sendiri, yang tak pernah menyerah pada hidup, meski dijatuhkan oleh waktu. Mereka mulai dengan hal kecil, memberikan pelatihan keterampilan untuk para pekerja jalanan, ibu rumah tangga, dan pemuda yang putus sekolah. Dimas menggunakan pengalamannya di dunia bisnis untuk mengajarkan mereka cara membangun usaha kecil. Sementara Pak Arman menjadi sosok pengayom yang selalu memberi nasihat dengan kesabaran luar biasa. Setiap hari, kantor kecil mereka dipenuhi tawa, kerja keras, dan semangat baru. Suatu hari, seorang wanita muda yang dulu pernah jadi pegawai cleaning service di perusahaan lama mereka, datang dan menangis sambil menyalami Dimas. "Terima kasih, Pak," katanya sambil terisak. "Dulu saya pikir hidup saya nggak akan berubah, tapi sekarang saya bisa buka usaha sendiri. Semua karena pelatihan dari Bapak." Dimas tersenyum hangat dan menggenggam tangannya. "Kamu yang hebat, kamu yang nggak menyerah." Di belakangnya, Pak Arman hanya tersenyum bangga.
menatap anaknya yang kini benar-benar telah menjadi pria dengan hati besar. Setiap sore, setelah kegiatan selesai, Dimas dan ayahnya duduk berdua di depan kantor sederhana itu. Mereka menikmati teh hangat sambil memandangi matahari tenggelam. Dimas berkata pelan, "Pak, dulu saya pikir keberhasilan itu diukur dari seberapa tinggi saya bisa naik, tapi ternyata keberhasilan sejati adalah seberapa dalam saya bisa berbuat baik." Pak Arman tersenyum lembut. "Kamu udah ngerti arti hidup, Nak. Dulu ayah sering takut kamu akan terus hidup dalam kesombongan. Tapi sekarang kamu justru ngajarin ayah arti sabar dan pengampunan." Dimas menatap ayahnya dengan mata basah. "Saya yang belajar dari Bapak, Pak. Dari kesederhanaan Bapak, dari ketulusan yang gak pernah saya hargai dulu. Hubungan mereka kini tak lagi seperti dua orang yang baru bertemu, tapi seperti ayah dan anak yang sedang menebus masa lalu bersama. Mereka saling melengkapi. Dimas dengan visi modernnya, Pak Arman dengan hati bijaknya. Setiap keputusan besar selalu mereka bicarakan berdua. Tidak ada lagi jarak. Tidak ada." Suatu malam, Dimas mengadakan konferensi pers kecil untuk mengumumkan secara resmi pendirian yayasan mereka. Wartawan memenuhi ruangan sederhana itu. Dimas berdiri di depan mikrofon, mengenakan kemeja putih polos, wajahnya tenang. "Saya pernah berdiri di puncak, tapi saya merasa kosong," katanya. "Kini saya berdiri di tempat yang lebih rendah, tapi hati saya penuh. Saya belajar bahwa kekayaan bukan segalanya. Yang paling berharga itu keluarga, cinta, dan kesempatan untuk berbuat baik." Kamera menyorot Pak Arman yang duduk di barisan depan, tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Dimas menoleh ke arahnya dan melanjutkan, "Ayah saya mengajarkan satu hal penting. Jangan pernah malu jadi orang sederhana, karena dari kesederhanaan kita belajar arti syukur." Semua orang di ruangan itu terdiam, lalu bertepuk tangan panjang. Ada yang menitikan air mata. Bahkan beberapa wartawan menunduk haru. Beberapa bulan kemudian, yayasan itu mulai dikenal luas. Banyak perusahaan besar yang tertarik bekerja sama. Tapi Dimas tetap rendah hati. Ia selalu berkata, "Kita bukan mengejar nama, kita mengejar makna." Ia sering turun langsung ke lapangan, mengunjungi daerah-daerah terpencil, membagikan bantuan, dan membuka pelatihan gratis. Di setiap langkahnya, kalung kecil di dadanya selalu berayun. Kalung yang dulu diberikan oleh ayahnya, dengan inisial Dimas A, sebuah simbol cinta yang tak pernah padam. Meski waktu sempat memisahkan mereka selama 25 tahun, suatu hari, saat matahari hampir tenggelam, Dimas dan ayahnya duduk berdua di kursi bambu di depan rumah. Angin sore bertiup lembut, membawa aroma tanah dan bunga kamboja dari halaman. Dimas bersandar pelan pada bahu ayahnya, sesuatu yang dulu tak pernah ia lakukan. "Pak," katanya dengan suara lirih, "kalau waktu bisa diulang, saya pengen gak pernah ninggalin Bapak." Pak Arman menatap langit dengan senyum tenang. "Gak usah diulang, Nak. Yang penting sekarang kamu di sini. Kadang kita harus jatuh dulu supaya tahu siapa yang paling tulus mencintai kita." Dimas menatap wajah ayahnya yang mulai menua. Matanya berkaca-kaca. "Saya janji, Pak. Saya gak akan sia-sian waktu lagi." Pak Arman mengangguk pelan. "Itu aja udah cukup buat ayah." Malam itu, mereka makan malam bersama ibu di rumah kecil yang kini terasa sangat hangat. Tidak ada meja besar atau makanan mewah. Hanya nasi hangat, ikan goreng, sambal, dan tawa yang memenuhi ruang tamu. Dimas merasa hidupnya kini utuh, bukan karena harta, tapi karena cinta yang kembali ia temukan. Beberapa tahun kemudian, yayasan mereka semakin besar. Banyak anak muda dari keluarga miskin yang berhasil sekolah dan bekerja berkat bantuan mereka. Nama Cahaya Asa Foundation dikenal luas sebagai simbol harapan. Di setiap acara, Dimas selalu mengulang satu kalimat yang kini menjadi moto hidupnya.
Kadang kita harus kehilangan segalanya dulu, baru kita sadar apa yang benar-benar penting. Waktu terus berjalan. Rambut Pak Arman semakin memutih. Langkahnya mulai pelan, tapi senyum di wajahnya tak pernah pudar. Ia sering duduk di teras, melihat anak-anak muda bersemangat keluar masuk yayasan sambil membawa harapan baru. Setiap kali Dimas lewat, ia selalu berkata, "Kamu udah bikin ayah bangga, Nak." Dan Dimas selalu menjawab dengan kalimat yang sama, "Saya cuma meneruskan cinta yang Bapak tanam." Suatu sore, Dimas berdiri di depan makam kecil, bertuliskan nama ibunya yang telah berpulang dengan tenang. Ia menaruh bunga dan berbisik, "Bu, Ibu tenang ya. Dimas udah jaga ayah. Dimas udah belajar apa artinya keluarga." Angin lembut berhembus, seolah menjawab doanya. Dari kejauhan, Pak Arman menatap anaknya dengan mata sendu, tapi bahagia. Malam itu, sebelum tidur, Dimas membuka laci meja dan mengambil kalung kecil yang selalu ia simpan. Ia memandangi ukiran nama Dimas, A, di sana, dan tersenyum. Dalam hati, ia tahu kalung itu bukan sekadar logam kecil, tapi pengingat bahwa cinta seorang ayah tak pernah hilang, hanya tertunda untuk ditemukan kembali ketika lampu kamar padam. Kamera seolah menyorot kalung itu di dada Dimas, berkilau lembut di bawah cahaya bulan yang menembus jendela. Suara lembutnya terdengar di latar, seakan berbicara kepada penonton. Kadang kita harus jatuh supaya sadar siapa yang paling tulus mencintai kita, bukan karena sempurna, tapi karena mereka nggak pernah berhenti menunggu kita pulang. Dan disitulah kisah ini berakhir, bukan dengan perpisahan, tapi dengan pelukan, pengampunan, dan cinta yang akhirnya menemukan jalannya pulang. Sebuah akhir yang mengharukan, di mana air mata bukan lagi tanda kesedihan, melainkan rasa syukur yang paling dalam. Ya, dan itulah cerita hari ini. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika teman-teman suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau teman-teman berkenan, silakan jawab salam di kolom komentar ya, agar kita bisa saling mendoakan dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.